momen bulan Juli ini kita akan bersama-sama melihat apa yang pernah dilakukan oleh Sang Buddha di masa tahun pertama setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Jarak hari raya yang diperingati oleh umat Buddha itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali. 2 bulan yang lalu di bulan Mei kita memperingati sekaligus 3 peristiwa penting. Ya. Kemudian 2 bulan ini kita masuk dalam bulan Juli, yaitu bulan Asada. Nama-nama hari raya agama Buddha itu memakai nama bulan India kuno di mana peristiwa penting itu terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hari-hari raya agama Buddha, peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha itu kebanyakan adalah di bulan purnama atau saat purnama tanggal 15. Khusus Asada tahun ini di wihara ini, Budayana Surabaya ini sebetulnya belum jatuh tempo ya, karena masih kurang 3 hari ya. Sebetulnya pas tanggal 15-nya nanti pas saat purnama itu hari Rabu yang akan datang. Namun karena pertimbangan nanti kalau Bapak Ibu suruh datang hari Rabu mungkin banyak kerjaan dan banyak yang tidak bisa, maka perayaan Asadanya kita majukan di saat hari Minggu ini. Kalau nanti diundur minggu depan itu juga ada acara yang lain lagi. Namun saya harapkan sekalipun dimajukan tidak mengurangi hikmah di saat Anda bersama-sama akan mengenang ya peristiwa di bulan Juli di masa kehidupan Sang Buddha. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di bulan Asada diperingati oleh umat Buddha sedunia sebagai bulan pembabaran Dharma pertama. Jadi ketika tahun pertama setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, bulan Juli Sang Buddha bertemu dengan 5 pertapa. Peristiwa bertemunya Sang Buddha dengan 5 pertapa yang pernah menjadi teman perjuangan selama bertapa oleh seorang penyair lagu, itu dibikin syair-syair lagu. Jadi ada penyampaian ceramah dhamma atau riwayat kehidupan Sang Buddha lewat ceramah-ceramah, lewat membaca buku, atau kita bisa juga membaca di HP ya, di saluran internet, namun juga bisa menggunakan lagu-lagu peristiwa tentang Asada ini untuk mengingatkan kembali dan apa saja yang dilakukan oleh Sang Buddha di bulan Juli ini. Marilah kita bawakan sebuah lagu ya, Asada ya. Judulnya Dhamma Cakkappavattana Sutta ya. Ini adalah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Biar lancar kita baca dulu syairnya ya. 1, 2, 3 baca bersama-sama. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa, sungguh tiada tara dhamma yang dibabarkannya. Ref, Dhamma Cakkappavattana Sutta, ajaran pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia, maka jalanilah 8 jalan utama.
putarnya roda dhamma bagi dunia. Wanita. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa. Sungguh tiada tara damai yang dibabarkannya. Sama-sama. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Intro. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunatan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Rap bait pertama. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Sebelum Sang Buddha membabarkan Dharma kepada 5 pertapa, telah mencapai penerangan sempurna, ada aktivitas Buddha di bawah pohon Bodhi dan pohon-pohon yang lain, ya. Itu tidak langsung meninggalkan tempat untuk dalam mencapai pencerahan. Ada beberapa yang dilakukan oleh Sang Buddha, yaitu di saat mengakhiri masa puasa selama 7 minggu atau tepatnya 49 hari, Sang Buddha menerima persembahan dari 2 saudagar kaya yang bernama Tapusa dan Balika, yang berupa makanan madu dan nasi. Dan kita bisa lihat 2 saudagar ini saudagar yang kaya, ya, karena dia mempunyai 500 kereta, ya, berisi dagangan semua. Namun bukan berarti Bapak Ibu kalau setiap di kitab suci itu kita ada bilangan 1000 atau 500 itu jumlah yang sesungguhnya. Enggak. Ada beberapa kitab suci itu memakai bahasa atau bilangan hiperbola, bahasa yang dilebihkan, artinya banyak, ya. 500 itu artinya banyak kereta, ya, bukan sekaligus 500 kereta itu. Enggak, kan rasanya kan enggak mungkin, ya, 500 kereta, ya, banyak kereta gitu. Kemudian kepada Sang Buddha ini Tapusa dan Balika ini mempersembahkan makanan, ya. Ini gambar yang lain, ya. Karena seorang Buddha itu dari zaman dulu itu tidak pernah menerima dana makanan itu langsung diterima di tangannya. Kemudian ada seorang dewa dari 4 penjuru berdana pata masing-masing, dan 4 pata itu disatukan, ya, menjadi 1 pata, ya. Nah, kalau zaman sekarang para biku itu menerima dana makanan itu ada biku-biku yang sudah mempersiapkan diri membawa kain kuning, ya, dengan harapan
itu umat itu tidak menyentuh tangan biku, jadi ditaruh di tempat kuning, kain kuning itu ya. Itu. Kemudian Sang Buddha juga sempat memberikan dhamma ya. Kenapa ya? Sempat memberikan dhamma kepada Tapusa dan Balika ini terbukti bahwa setelah meninggalkan atau mau meninggalkan Sang Buddha, Tapusa dan Balika itu menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Pasti saat ketemu pernah diberikan ajaran Dhamma, namun tidak pernah diceritakan Dhamma seperti apa. Namun kemungkinan besar Dhamma yang sesuai, yang mudah dipahami oleh umat ya. Kemudian juga Tapusa dan Balika itu minta ya oleh-oleh dari Sang Buddha. Apa oleh-olehnya? Rambut ya, sebagai sarana puja, dibawa oleh Tapusa dan Balika, dibikin setia untuk sarana puja ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau ada HP ya foto bersama gitu untuk kenang-kenangan. Zaman dulu kan nggak ada, jadi minta kenang-kenangan dari Sang Buddha berupa rambut ya itu. Setelah ketemu Tapusa dan Balika ya, pada mulanya Sang Buddha enggan untuk membabarkan Dharma, karena Dharma yang telah diketemukan itu sangat dalam, tidak mudah, tidak semua orang itu paham kalau disampaikan, sehingga akan ragu-ragu Sang Buddha ini. Karena Brahma Sanggapati penguasa pada waktu itu ya bisa membaca pikiran Sang Buddha, kemudian menghadap Sang Buddha dan memohon Sang Buddha untuk membabarkan Dharma, karena ada beberapa orang yang sedikit kekotoran batin. Nah, peristiwa ini sampai sekarang di saat puja bakti, di saat dihadiri para biku itu dipakai untuk permohonan Brahma ya, memohon ceramah Dhamma ya. Kemudian bikunya mewakili Sang Buddha menjawab, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan ya. Terbukalah keabadian bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Tidak setiap orang yang mendengar itu mempunyai keyakinan ya. Tidak setiap orang mendengar mempunyai keyakinan. Bagi mereka-mereka yang mau mendengar dan yakin akan ajaran Sang Buddha, maka terbukalah pintu kehidupan yang abadi atau mencapai nibbana ya. Loh, kenapa kok Brahma Sanggapati itu memohon kepada Sang Buddha, padahal Sang Buddha kan maha tahu? Ada sebuah teori yang mengatakan memberi kesempatan kepada Brahma Sanggapati itu membuat kebaikan. Memohon ya, cerita berikutnya yaitu Sang Buddha bertemu kepada seorang pertapa. Dikatakan dalam kitab suci pertapa telanjang. Ini bisa dimaknai telanjang itu bisa telanjang bulat, makanya ada dua gambar yang berbeda. Nah, untuk kesopanan maka ditutup pakai daun, itu dihalangi daun, pertapa telanjang ya. Kemudian bisa juga telanjang itu telanjang dada, pakai celana dan telanjang dada, kan telanjang juga, telanjang dada tidak pakai pakaian ya. Ini kemudian pertapa ini bertanya, siapa yang menjadi gurumu ya. Sang Buddha menjawab, saya tidak mempunyai guru, penerangan yang saya peroleh, kebudayaan yang saya peroleh ya tidak ada yang membimbing ya, usaha saya sendiri. Rupanya upaka ini tidak tertarik, kemudian meninggalkan begitu saja Sang Buddha ini. Selang beberapa lama ya, pertapa ini ternyata pertapa ini ya di tengah perjalanan ya itu pertapa gagal. Mungkin kalau sekarang ya lepas jubah gitu, karena ini pertapa telanjang ya enggak lepas jubah, kemudian menjadi perumah tangga, mempunyai anak, juga mempunyai istri ya. Karena bekas pertapa ya, ketika mencari penghidupan itu tidak terampil,
biasa meditasi kerjaannya setelah berumah tangga mau cari uang, cari kerjaan susah, tidak terbiasa. Berumah tangga tidak bisa menghidupi anak istri ya. Ketika dimintai uang istrinya, makanan anaknya tidak bisa. Kemudian ketika anaknya nangis ya, digendong istrinya ya, ditimang-timang, dia membuat ya omongan bahwa laki-laki itu ya, laki-laki itu adalah pertapa yang gagal, yaitu suaminya sendiri itu. Dia cerita dengan anaknya, mendengar istrinya ngomong seperti itu ya tersinggung ya. Kemudian dia ingat pada satu kesempatan dulu saya pernah ketemu dengan Buddha gitu. Kemudian dia meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menemui Buddha ini dan menjadi seorang biku ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan perayaan Asada pernah dirayakan oleh Majelis Budayana Indonesia dan Sangga Agung Indonesia secara besar-besaran di pelataran Candi Borobudur. Pada waktu itu saya juga sempat hadir, dihadiri oleh ribuan orang, dan juga masing-masing wihara, masing-masing daerah itu membeli pelita ini dengan sebutan sejuta pelita, sejuta harapan. Ini paling sukses, dan di tempat ini mendapatkan penghargaan yaitu rekor muri. Ada 2 dapatnya dulu sekaligus, dapat 2 rekor muri sebagai pelita paling banyak ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usia Dhamma sebetulnya, usia agama Buddha sebetulnya lebih dari 2566 ya, karena 2566 itu hitungan dipakai sejak wafatnya Sang Buddha. Nah, Dhamma kan sudah tahun pertama, jadi yang betul ya itu ditambah 45 usia Dhamma, usia agama Buddha itu ya, kurang lebih 2611 usia agama Buddha ini ya. Namun ada juga yang selisih 1 tahun, karena di salah satu negara Buddhis di luar negeri sana tahun pertama itu tahun 0 ya, 0, jadi selisihnya 1 tahun ya. Pada kesempatan ini ya, yang biasa ya, usia Dharma sesuai dengan kalender Buddhis 2566, yang sesungguhnya usia Dhamma sudah 2666 ya. Ya, ini tadi lagu yang kita bawakan tadi ya. Ada beberapa alasan kenapa peristiwa Asada itu diperingati oleh segenap umat Buddha ya. Alasan pertama adalah Sang Buddha membabarkan Dharma pertama kalinya kepada 5 pertapa. Sebetulnya yang ingin ditekankan itu bukan masalah pertamanya, bobot Dhamma yang diberikan kepada 5 pertapa ini. Sebab kalau pertama kan tadi Sang Buddha sudah bertemu Tapusa dan Balika tadi, pasti juga memberikan Dharma untuk pertama ya. Namun Dhamma yang diberikan kepada Tapusa dan Balika dengan Dhamma yang diberikan kepada biku ini berbeda bobotnya. Kenapa? 4 kesunyataan mulia ini tidak diberikan kepada Tapusa dan Balika? Tentunya bagi umat awam itu terlalu berat ya. Pada waktu itu belum siap ya, bahkan sampai sekarang pun juga tidak semua ya itu diterangkan 4 kesunyataan mulia itu langsung bisa paham. Contohnya dikatakan 4 kesunyataan mulia kehidupan ini adalah duka, penderitaan ya. Bagi orang miskin, orang yang kekurangan ya ngerasakan, bagi orang yang mampu dan sukses belum tentu ya. Ada lagi buku yang mengatakan
Dicontohkan hidup adalah kelahiran adalah duka. Ya bagi Pertapa Siddhartha, bagi yang lain kan belum tentu. Karena begitu lahir ibunya meninggal, duka bagi Siddhartha. Bagi mereka yang ibunya tidak meninggal masih utuh belum tentu duka. Ya itu. Jadi bobot dhamma yang diberikan kepada 5 pertapa ini itu lebih berat, ya. Maka tidak diberikan pertama kali kepada umat awam, ya. Bahkan Bapak Ibu sendiri saja sekalipun sudah puluhan menjadi umat Buddha, setiap tahun dibabarkan itu Dhammacakkappavattana Sutta, itu belum mencapai kesucian, ya. Itu sudah puluhan tahun diberikan tiap tahun atau membaca sendiri, ya itu. Simbol pembabaran dharma itu disimbolkan dengan roda, ya, ya roda dharma dengan roda kereta. Alasan yang kedua, munculnya sangga pertama di dunia. Sangga adalah salah satu faktor atau sarana pelindungan dalam tisarana, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangga. Mudahnya, Sangga adalah organisasi Buddhis pertama, ya. Sebelum agama Buddha ada, itu istilah Sangga sebetulnya sudah ada di agama-agama yang Brahma, itu sudah ada, yaitu kumpulan komunitas yang ideal, yang telah mencapai kesucian, bahkan tidak terbatas biku, ya. Umat awam yang telah mencapai kesucian juga dimasukkan dalam kategori Sangga ini. Jadi ketika Sang Buddha menemukan Dharma, membentuk satu organisasi Buddhis yang pertama, yaitu Sangga, perkumpulan para biku ini. Loh, kenapa perlu organisasi, perlu Sangga? Inilah pentingnya organisasi. Maka apabila sebuah ajaran itu mau berkembang, mau tetap eksis terus, itu harus ada organisasi yang kuat. Tanpa ada organisasi yang kuat, itu akan punah sebagus apapun, ya. Karena dengan organisasi itu kan kumpulan orang-orang yang ingin mencapai tujuan yang sama. Ya kalau bekerja sendiri dengan bekerja orang lain, ya bareng-bareng kan beda hasilnya. Maka di dalam agama Buddha itu juga ada Sangga yang punah, Sangga Bhikkhuni Theravada itu punah, sekalipun ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali. Punahnya Sangga Bhikkhuni ya mungkin karena donatur kurang, terus tidak konsisten, ya anggotanya itu, dan tidak mampu beradaptasi dengan zaman, itu juga akan punah. Maka organisasi apapun harus mampu beradaptasi dengan zaman, ya. Dengan munculnya Sangga ini, maka lengkaplah 3 pelindungan bagi umat Buddha, yaitu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Kalau tadi Tapusa dan Balika perlindungannya cuma 2, Buddha dan Dharma, ya. Terus ada Sangga terbentuk ini perlindungannya 3, Buddha, Dharma, dan Sangga. Bagi para umat atau simpatisan yang ingin menjadi pengikut Buddhis, itu diwisudi dan memakai bahasa yang asli di saat memberi tuntunan, ya. Diharapkan betul-betul kita meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Saya setiap saat ada calon-calon manten itu menghadap saya untuk minta diwisudi, sekalipun dia kebanyakan non Buddhis, kebanyakan ya mendengar pertama, nirukan pertama itu ya saya geli juga, ya lucu juga. Kadang-kadang dengar ucapannya itu Budang Sarnang Gacami Damang Saragan, kalau tidak biasa memang lucu juga, tapi tetap harus memakai bahasa aslinya. Baru setelah dituntun, baru saya suruh membaca Indonesianya, aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Kenapa menyatakan berlindungannya kok 3 kali, tidak cukup sekali saja? Yang pertama, ini sebuah tradisi di India sampai 3 kali, dan juga 3 kali memohon menunjukkan keseriusan seseorang
untuk menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Makanya permohonannya 3 kali baru dipenuhi. Ya, itu. Datangnya bulan Asada bagi para biku, ya, itu memulai bulan atau masa wasa. Jadi kalau saat ini Asada, itu besok pagi sudah mulai wasa. Nah, nanti hari Kamis itu para biku sudah mulai wasa, masa musim penghujan. Loh, di sini kok bukan musim penghujan, malah musim panas loh, ya kan gitu, ya. Karena yang dipentingkan di sini ini bulannya, bukan masalah hujannya. Di India pada waktu itu ya masa wasa itu masa mulai musim hujan. Tapi ketika di Indonesia iklimnya beda, tetap yang dipakai itu hitungan bulannya. Nanti kalau dipakai musim hujannya nanti kacau perayaan-perayaan itu, ya. Itu. Jadi di saat masa wasa para biku biasanya menetap di satu tempat tertentu di kuti, ya, di wihara, ya. Sekalipun para biku di saat masa wasa itu retret, ya, namun tetap melakukan aktivitas-aktivitas bahkan lebih intensif lagi. Ibarat HP itu di saat masa wasa itu sedang dicas, ya. Banyak membaca, ya, banyak merenung, banyak meditasi. Kalau zaman dahulu sangat tergantung kepada guru-gurunya. Kalau sekarang tergantung pada buku-buku dan buka internet untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dhamma lebih seger lagi. Para biku yang tidak pernah berwasa, ceramahnya membosankan, ya, karena ya itu saja, ya, yang diketahui, ya. Maka para biku itu penting sekali agar ceramahnya itu temanya beda-beda, cerita beda-beda, ya, disiplin menjalankan wasa ini, ya. Kemudian juga bagi para umat, ya, yang membutuhkan pelayanan-pelayanan biku di masa wasa itu tidak serta-merta langsung dipenuhi karena akan mengganggu, ya, para biku yang sedang retret, yang sedang berwasa. Misalnya saja kalau pas bukan wasa itu 1 bulan bisa keluar terus, ya. Di saat masa wasa biasanya membatasi hanya undangan-undangan yang penting, ya, atau belum sudah janjian sebelumnya itu baru akan dipenuhi, ya, itu. Kita mengenal hari-hari, ya, hari Asada disebut hari Dhamma karena yang ditekankan adalah Dhamma. Hari Buddha, hari Sangha, hari Buddha, hari Waisak, hari Sangha adalah hari Katina. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 pertapa ini, ya, mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia kepada 5 pertapa. Nah, tolong diingat, jadi Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu, itu bisa juga diberi nama Buddhis, ya. Nama pertapa-pertapa ini kan bagus juga, ya. Misalnya saja anaknya biar jadi peramal, kasih nama Kondana karena ini peramal, ya, peramal cuaca, ya. Kondana bisa kita lihat Bapak Ibu, 5 pertapa yang menghadap Sang Buddha ini ada yang beda, yaitu rambutnya putih, ya. Kira-kira itu Kondana, rambutnya putih itu karena yang tertua. Nah, beliau juga pernah meramalkan bahwa bayi Siddhartha kelak akan menjadi seorang Buddha, ya. Jadi yang rambutnya putih itu pertapa yang tertua, itu Kondana. Dia bisa memprediksi sebagai peramal. Nah, kemudian yang kedua Wapa, Bodhiya, Mahanama, terus Asaji.
Biku Asaji itu biku pendiam, ya. Ya. Ketika bertemu dengan Sariputra dan Moggallana, ya, suruh menjelaskan tentang ajaran Sang Buddha, Biku Asaji mengatakan, saya masih murid baru, tidak mempunyai cukup pengetahuan atau kata-kata yang bagus, tapi saya akan sampaikan esensi ajaran Sang Buddha itu apa. Kemudian disampaikan Sariputra dan Moggallana ini, ya, ini. Ya. Kemampuan para siswa, ya, para pengikut beliau berbeda-beda, ya. Maka Sang Buddha di dalam menerangkan 4 kesunyataan mulia pun dengan cara yang berbeda pula, ya. Ada yang begitu mendengar, ya, ceramah pertama ini langsung bisa mencapai kesucian pertama, Sotapanna, yaitu kondana. Dia paling cerdas, ya, bisa memahami Dhamma. Kemudian murid-murid yang lain perlu waktu 2 hari, ada yang perlu waktu 4 hari. Ketika mengulang ceramah yang 2 hari 3 hari, kondana sudah mencapai tingkat kesucian di atasnya lagi, diulang ya. Kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu lewat membaca kitab suci atau sutta. Sutta artinya khotbah. Khotbah-khotbah Sang Buddha selalu didahului dengan kata demikianlah yang saya dengar, bukan demikianlah yang saya baca, karena waktu itu belum kitab suci belum ditulis, ya. Demikianlah yang saya dengar. Ini ditulis setelah 400 tahun Sang Buddha wafat, tulisan kitab suci itu. Dari belum 400 tahun itu secara oral, ya, diberikan mulut ke mulut. Maka sangat tergantung sekali kepada biku-biku senior, ya. Kalau sekarang ada buku, ada kitab suci, itu bisa belajar sendiri. Sekarang ada internet, juga tidak ada ajaran rahasia lagi. Sekarang semua sudah dibuka di internet, tergantung Bapak Ibu mau buka, ya, kitab suci. Bahkan agama lain pun langsung bisa kita kuasai, kita pelajari kitab suci, ya, di internet, ya, itu. Ada beberapa hal dalam kitab suci itu tidak memakai kata demikianlah yang saya dengar, langsung cerita gitu saja. Itu berasal dari legenda India. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu itu menerima cerita-cerita Buddhis itu sumbernya tidak selamanya dari Tipitaka, dari legenda India. Biasa legenda India itu menggunakan kalimat-kalimat hiperbola yang dilebih-lebihkan. Misalnya saja bayi Siddhartha lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong, ya, bicara, ya, itu legenda India. Tapi umat awam tidak tahu itu seolah-olah cerita yang betul-betul terjadi, pernah terjadi, ya. Kepada 5 pertapa Sang Buddha berpesan, para biku, ada 2 hal yang berlebihan ekstrim yang tidak patut dilaksanakan oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Bagi para biku, ya, menghindari 2 hal yang ekstrim, ya. Ekstrim yang pertama, menuruti pemuasan nafsu indera yang tidak berharga dan tidak berfaedah, kasar dan duniawi. Ini pesan Sang Buddha kepada 5 pertapa, ya. Menuruti pemuasan nafsu, ya, telinga, lidah, tangan, sentuhan, kuping, ya, kepengen mendengarkan yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang lesat-lesat, ya, itu. Dicontohkan juga kesenangan indria ketika Sang Buddha pertapa Siddhartha sedang berjuang pun dia bisa menutup matanya, ya, tidak tergiur, tidak tergoda
oleh rayuan-rayuan yang memabukkan dari penari-penari ini. Ya, ya. Ini tidak selamanya juga di saat meditasi kusuk itu langsung kita bisa memadamkan keinginan-keinginan nafsu-nafsu indria. Ya. Ada lagi yang ditanya itu, kamu di saat meditasi apa yang kamu renungkan, yang kamu lihat? Pacar saya. Nah, karena jarak jauh pacarnya. Ya. Di kalangan biku, ya, masalah kesenang-senang indria ini sangat ditekankan sekali, ya. Bahkan apabila, ya, seorang biku melakukan satu pelanggaran, ya, itu bisa dipecat, bisa dikeluarkan dari keanggotaan sangga apabila melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan indria-indria, ya. Ini juga ada hubungannya juga, sudah jadi biku, ya, kemudian juga pamer kesaktian, ya, itu ada hubungannya dengan pamer juga. Nah, makanya ada biku di luar, saya pernah dengar itu ada betul-betul biku itu memang berlatih, namun ada juga gugur kewajiban. Zaman sekarang juga ada juga seorang biku juga bikin atraksi-atraksi, membuat orang kagum, ya, digodok, diketel, biar dikagumi orang, ya. Ya. Ada lagi bom, bunuh diri, ya. Ada lagi sebuah upacara juga penyiksaan diri, ya. Sampai sekarang pun di beberapa negara pun juga masih ada, ya. 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 Para biku setelah meninggalkan kedua hal yang berlebihan ini, jalan tengah telah sempurna diselami oleh Tathagata yang membukakan mata batin, menimbulkan pengetahuan, membawa ketentraman yang menghasilkan kekuatan batin, kesadaran agung dan mencapai nibbana. Ya. Sekarang 4 kesunyatan mulia itu apa saja? Kebenaran mulia tentang duka. Ya. Ya. Kebenaran tentang lenyapnya, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Duka di dalam bahasa Pali ini maknanya jauh lebih luas dari dalam bahasa Indonesia. Bukan berarti bahasa Pali lebih tinggi, nah. Biasa bahasa-bahasa tradisional, bahasa daerah itu kan perbendaraan katanya itu kan kurang, ya. Beda dengan bahasa-bahasa modern kan sudah ada istilah-istilah sendiri, maka maknanya jauh lebih luas duka dalam bahasa Pali, ya. Ini kemudian 8 jalan utama, ya, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau diringkas dari 8 itu menjadi 3, sila, samadhi, dan panya. Inilah Bapak Ibu yang diajarkan oleh Sang Buddha, diajarkan kepada 5 pertapa, dan setiap saat kita bahas lewat pembicara-pembicara di wihara-wihara, esensinya adalah yaitu 8 jalan utama ini. Sadu, sadu, sadu.